Hai, balik lagi di mini podcast Talk with Ran. Hari ini aku akan ngebahas tentang anxiety. Hmm. Nah, kalau aku pribadi jujur kalau anxiety itu tuh aku dulu banget aku pernah anxiety. Jadi di saat lagi dimanapun tuh aku berasa tuh kayak anxiety-nya tuh berlebihan. Jadi kalau misalnya aku pribadi kenapa kok Kak bisa anxiety atau cemas gitu kan? Itu karena emang ada beberapa faktor. Nah, beberapa faktornya itu bisa dari hal pribadi, bisa karena dari pekerjaan. Tapi sih jujur kalau anxiety itu karena aku punya rasa kayak cemasnya tuh cenderung cemasnya tuh berlebihan. Jadi bikin aku nggak bisa tidur. Yang tadinya tuh aku insomnia, nggak bisa tidur. Bahkan aku pernah nggak tidur 1 harian. Dan itu perasaan kurang tidur, terus belum aku hobi banget sama minum kopi dan nggak bisa tuh tiap hari tanpa kopi. Jadi makanya anxiety itu aku malah larinya ke kopi. Tapi sebenarnya tuh katanya tuh nggak baik kan buat kesehatan juga kan. Saat lagi keramaian tuh aku nggak bisa. Jadi aku cenderung pas di saat keramaian tuh aku panik, cemas, tapi nggak sampai keringet dingin sih, cuman jantung kayak jadi berdebar-debar, jadi tuh aku harus buru-buru kayak ngumpet gitu, jadi aku nggak bisa di keramaian, jadi aku butuh sendiri yang tenang, dan itu emang mempengaruhi lingkungan sosial kan, jadi saat mengalami anxiety itu tuh udah paling nggak enak karena yang dipikirin apapun itu dari A sampai Z pasti ada aja. Jadi semuanya mikirnya terlalu terlalu over gitu kalau menurut aku ya. Dulu. Jadi aku menjadi pribadi yang berbeda. Jadi lebih lebih in, introvert. Sebenarnya aku nggak introvert, aku bawel. Tapi ada di satu sisi tiba-tiba mendadak yang tadinya aku bawel, aku jadi diem. Itu. Jadi tiba-tiba tuh, hah? Kok lu berubah ya? Jadi sempat ada yang nanya gitu, lu pernah gak sih anxiety? Lu pernah anxiety? Terus kenapa tuh anxiety lu? Gue belum cerita sih ini anxiety gue kenapa. Apa yang membuat lu anxiety coba? Dari hal apa yang bikin lu anxiety? Cemas, berlebihan, bikin lu gak tidur nggak? Dari permasalahan yang sedang dihadapin. Jadi waktu itu ada satu masalah yang besar banget, dan gue nggak siap. Dari pekerjaannya? Ya, pasti ada kerjaan. Oh. Dan itu harus bikin gue anxiety. Jadi gue agak Hmm. takut ketemu orang. Ih sama Gak banget tuh percaya sama gue. diri. Tapi gue tetap percaya diri, cuman Gue nggak percaya diri. oh lu gak percaya diri ya? Lu Jadi gak gue pedean aku. meragukan apa yang udah pernah gue lakukan. Uh, Gue uh, berhasil, gue meragukan bener nggak sih itu gue bisa lakukan itu. Terus satu anxiety yang lu lakukan tuh apa? Jadi selama lu anxiety, lu bisa, maksudnya lu bisa tidur nggak gitu? Terus Dari situ makan pun juga kayaknya nggak nafsu ya. Jadi nggak nafsu makan? Oh oke, nggak nafsu makan. jadi ya sempat sempat konsultasi dengan psikolog, Oh, oh jadi sempet konsultasi sama, psikolog. hah? Karena itu sudah banget dan mengubah karakter gue ya. Gue jadi Oh, sensitifnya tinggi banget. Jadi, dan gue merasa oh ini sangat mengganggu sekali dalam kehidupan gue. Jadi gue oh, harus menyelesaikan ini. Gue mencoba untuk psikolog dan dia dapat terapi, hmm. dikasih Dikasih obat dari obat juga psikolog ya? Oh oke. untuk memanage. Nah, Ini loh kayak, ya. Jadi anger management lu itu nggak bisa di ups and down dong. jadi dia stabil, Lebih stabil, tapi bener, saat lu minum itu stabil. lebih stabil. Itu berapa lama? Berapa lama lu harus konsumsi obat? Kalian harus konsultasiin juga ya ke 3 bulan yang profesional ya. Berapa? 3 months. Jadi butuh waktu 3 bulan. Tapi akhirnya stabil setelah itu atau masih? Stabil tapi ya tetap namanya. Tapi masih mungkin masih udah berkurang lah ya. Someday ya kita muncul lagi. Udah lebih tahu cara Lu sempet pakai kayak obat tidur nggak buat bisa lu tidur? Itu anxiety kan bikin lu nggak tidur. minum obat tidur. Minum. Tetap melek. Nggak efek. Oke. Terus udah gitu saat lu anxiety pola hidup berubah dong berarti kan. Pola tidur. Nah, lu
Nah, kalau gue pribadi, gue anxiety, tapi gue tetap mengkonsumsi kopi tiap hari. Jadi yang tadinya gue insomnia, gue jadi tambah makin insomnia, nggak bisa tidur, jadi nggak ngefek sih. Kalau gue sih kopi sebenarnya nggak bikin. Heeh. Buat gue nggak bisa tidur. Minum kopi tetap bisa. Oke. Karena nggak bisa tidur karena kita sendiri. Mm-mm. Mental kita sendiri ya. Lalu butuh recovery dari anxiety lu, kecemasan lu yang berlebih gitu, lu butuh waktu berapa lama? Setahun jadi 1 tahun ya? Butuh 1 tahun, oke. memupuk percaya diri gue lagi, Oh, mengembalikan kepercayaan gue terhadap orang juga ya. Gak percaya dengan orang, berarti lu nggak ada trust sama orang lain, jadi gak bisa percaya. lu lu nggak bisa bercerita ini dong, all in semua, ngeluarin apapun itu dong. Jadi lu jadi orang introvert dong. Jadi gue semua musuh. Oh my gosh. Jadi semua musuh. Jadi gue benar harus ekstra. Jadi lu mendem semuanya sendiri tuh. Ya. Oke. Karena yang bisa menyembuhkan, yang bisa heal lu. Diri sendiri. Yes. Ya betul sih. Tapi itu sih aku juga ngerasain mungkin setiap orang berbeda-beda ya saat menghadapi anxiety itu. Nah, kalau aku pribadi anxiety itu aku harus butuh waktu, mungkin ya seperti rasa anxiety aku tuh muncul semenjak aku kehilangan. Nah, ini jadi ngelanjutin yang di talk itu. Jadi saat aku kehilangan seseorang yang berarti di dalam hidup aku udah mulai anxiety. Jadi aku menjadi pribadi yang sangat berbeda. Jadi 180 derajat aku berbeda banget. Jadi setiap hari tidak ada yang namanya gak panik. Jadi panikan, cemas, kayak parno gitu loh. Ngerti gak sih, kayak takut sesuatu padahal tuh belum tentu hal itu terjadi, bener nggak? Jadi udah mikirnya tuh yang negatif-negatif. Jadi aku tuh butuh waktu, kayaknya gue butuh waktu tuh kayaknya lebih dari setahun deh. Gue butuh waktu tuh kayaknya 3-4 tahun deh. Lebih marah 5 tahun. Tapi memang kayak di tahun ketiga itu udah mulai berkurang. Nah, gue jadi sempet aku emang menghindar sih dari teman-teman aku, dari lingkungan sosial ya. Jadi kita kan butuh berinteraksi sama orang lain kan. Tapi akhirnya aku memilih untuk kayak mundur gitu loh. Jadi menjadi pribadi yang berbeda. Jadi bener-bener anxiety aku tuh seperti bukan aku banget gitu. Dan aku gak bisa nyeritain hal itu ke sekeliling aku juga, bener. Dan aku memang sempet, ya ada, tapi aku nggak sampai berkonsultasi sih. Gue nggak sampai kayak lu konsultasi, karena gue gimana ya, kayak nggak mau gitu, kayak nggak mau. Jadi aku ngatasinnya dengan selalu kemana-mana tuh senyum, senyum-senyum aja. Jadi aku membahagiakan diri aku sendiri. Jadi healingnya itu setiap orang mungkin beda-beda ya. Jadi yang paling nggak enak itu memang anxiety. Jadi nggak tidur nggak tenang. Jadi walaupun tidur tuh kayak mikir, entah apa yang dipikirin. Jadi ada aja gitu yang dipikirin. Lu gitu nggak sih? Tidur terus lu mikirin sesuatu gitu, padahal lu nggak harus mikirin itu gitu. Pernah nggak sih? Ada kan? Dan ada gut bad tuh lu sampai kayak berkeringat gak sih tangan lu? Keringet ya, jantung berdebar. Oh, kalau gue nggak keringet, tapi gue jantung gue berdebar-debar. Tapi kadang sampai lebih sering ya. Itu pikirannya mau bunuh diri. Ini boleh nggak sih di? Oh, jadi pikirannya udah sampai ke sana. Oh, iya. Boleh nggak sih itu di up kalau yang hal-hal kayak gitu? Boleh lah ya. Boleh sih, kan udah banyak ya. Iya sih, tapi emang gue sempet beberapa kali emang kepengen gitu. Iya. Banyak berapa sih kayak gitu kan, karena takut itu berlanjut. Jadi lu konsultasi. Ya. Itu bukan sesuatu yang baik ya. Iya. Berarti lu masih pengen hidup dong lebih lama. Karena gue saat memikirkan itu, aduh gila, gue masih pengen traveling, men. Gue masih pengen makan, men. Gue masih pengen shopping. Jadi gue pengen masih. Itu kayak bukan diri gue sendiri. Iya, betul. Karena ada pasangan udah muncul pesan. Nah. Iya.
gitu ya. Jadi sempat ada pikiran ke sana ya. Iya, gue juga langsung mikir ke sana sih. Terus udah gitu saat saat kepengen ada pikiran kayak ke arah sana yang tidak baik, eh akhirnya inget sama Tuhan gak sih lu? Nah, di situ ada pergumulan Gila gue. pergumulan yang kencang Uh. antara iman lu dan kehidupan nyata lu. Mm. Itu itu kencang banget. Iya, gue kayak ditegur, gila ya. Gue sampai sampai pas lagi gue melakukan hal itu orang nggak tahu loh. Jadi bahkan keluarga aku sendiri tuh nggak tahu hal-hal kayak gini. Jadi emang aku mendem sendiri. Makanya untuk yang punya hal cenderung anxiety sampai pengen ada keinginan buat negatif ke arah sana yang lebih yang tidak baik, ke arah yang tidak baik, kalian butuh konsultasi dengan yang lebih profesional. Kalau aku malah justru teriak, aku nangis itu seharian ngerem di kamar, nggak ngapa-ngapain, kayak males. Dan ke anxiety aku itu aneh. Saat aku lagi sendiri, lagi merenung, nangis, bla bla bla, dengerin musik, aku malah malah beres-beres, ngelap, ngepel, nyuci piring lah, nyuci baju, pokoknya semua dilap-lap sampai nggak ada debu. Jadi kerjaan aku tuh saat anxiety sampai panik berlebih tuh aku rajin gitu, gue rajin men. Semua nggak boleh berdebu, semua dilap-lapin, nyapu, ngepel, nyuci, setrika baju, ya kan, begitu. Jadi mesti sering-sering Gue rumah bersih. Iya, gue kayak harus anxiety terus tiap hari biar gue rajin. Tapi kalau gue lagi rajin tuh bukan berarti gue anxiety sih. Jadi gue belajar dari yang sebelum-sebelumnya ternyata bener itu adalah hal yang harus diperhatikan karena kalau misalnya kalian melihat di sekeliling kalian, bahkan orang terdekat kalian mengalami perubahan, kalian tuh jangan mikir tuh gue pernah tuh dibilang apaan sih dia, gue dibilang katanya ih gila ya dia berubah nggak jelas, gue udah dibilang gitu loh. Dan itu langsung aku jauhin loh karena menurut aku itu jadi apa sih, lu nggak penting banget sih gitu kan, lu giran happy happy lu ini ya, bener nggak, giran happy happy lu pergi giran kita berubah tuh kayak kita dibilang aneh, dibilang fake, bener nggak? Lu pernah nggak dibilang gitu? Gue pernah loh. Jadi kalian yang pernah, ya nggak, jadi kalian yang pernah kenal aku, yang pernah pernah begitu sama aku, coba deh kalian mikir deh sekarang kalau yang nonton ya, gue kan nggak sebut nama. Ya, tapi sebenarnya dari pengalaman yang gue Uh-uh. gue jadi belajar juga untuk kita nggak boleh judge people. Tuh, Kita nggak tahu apa yang mereka iya. rasakan. Nah gue sering ngomong gitu tuh. Someday orang bilang gue happy, Hmm. everyday happy. Kita nggak tahu gue kayak gitu. Iya betul, bener banget. Jadi kalian tuh nggak bisa saat orang itu berubah tuh kalian pokoknya kalau ada sesuatu yang berbeda dari orang terdekat kalian, kalian approach orang itulah, kalian dekati orang itu, ngomong baik-baik kayak heart to heart. Eh, Emang pasti ada momen-momen dia bakalan nggak ngomong sih, pasti butuh waktu, tapi setidaknya lebih intens lah menanyakan keadaannya. Eh, Aduh, gue jadi sedih. Karena saat saat gue anxiety itu gue emang sendiri sih. Jadi orang-orang di sekitar aku tuh tidak ada yang bisa membantu juga sih anxiety aku itu. Sampai ada ke arah negatif itu ya mungkin karena ya ternyata gue masih punya Tuhan sih, kayaknya itu yang membuat gue jadi kuat. Jadi gue langsung disadarin gitu. Ya, poinnya sih sebenarnya kita jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Iya, Karena apa? Seperti yang bilang tadi, yang bisa menyembuhkan lo adalah Tuhan. iya. Jadi better lo lebih perbaiki hubungan lo dengan Tuhan lo. Mm-mm. Jadi itu dia, kalian tuh nggak bisa ngejudge orang, nih orang berubah ya bla bla bla. Karena you never know gitu loh.
orang itu tuh lagi ngalamin hal apa di dalam hidupnya, bener nggak? Dan jangan expect terlalu berlebihan terhadap orang. Iya, iya. Heeh. Anxiety. Itu mah nyambung sama anxiety. Terlalu udah kata dulu Beda expect dong. enggak dong, enggak sih Hah? expectnya sampai Z. Dia tuh baru lagi anxiety. Terus dari itu dia nggak bisa dong memenuhi ekspektasi. Heeh. Kecewa lu akan dia lu akan Iya, 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 iya. Itu kayaknya poin ke gue deh tuh. What's What's the point? Ya, it's like a personal matters, you know. No, it's not like personal. Jadi makanya kalian kalau aku pribadi ya memang waktu itu aku nggak ditangani oleh yang profesional, tapi atas kesadaran sendiri dan ternyata dikuatkan dan bertemu dengan orang-orang yang baik. Jadi memang pertama orang terdekat aku, jadi walaupun aku nggak cerita, tapi eh deket sih, terdekat, orang terdekat pasti ada, tapi itu gimana sih kitanya nggak bisa cerita, jadi cuman senyum ketawa-tawa, orang ngelihat ngelihat oh, tau nggak lu, orang ngeliat gue kayaknya happy ya hidupnya ya, gila ya si Mene gitu, si Hani jalan-jalan dulu bla bla bla, happy happy, dan itu mereka tahu aku lagi ngalamin hal apa, bener nggak? Nah, jadi dari situ kita tuh belajar mengatasi anxiety itu nggak semudah itu, nggak segampang itu. Jadi anxiety itu hal yang harus diperhatikan benar-benar ya. Jadi intinya kalian yang merasa anxiety sampai sekarang, semoga bisa lebih membaik dengan berkonsultasi ke yang profesional. Karena ada beberapa orang yang, lu tahu nggak sih, ada beberapa orang yang nggak mau konsultasi ke, karena pertama malu, terus udah gitu gila ya gue cerita sama orang yang nggak gue kenal, mau ngapain? Nah aku mikirnya kayak gitu, karena aku bilang gila, malu-maluin aja gue cerita sama orang yang gue nggak kenal, ngapain? Mending gue ngomong sendiri. Aku sempet tuh gara-gara nggak bisa mengutarakan itu di orang terdekat aku, padahal ada gitu ya banyak. Aku sampai ngomong di kaca loh. Gue sampai ngomong di kaca, men. Itu oh iya 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 iya, ama Guguk juga ngomong ya kan, Guguk cuman gitu-gitu ya kan, ya mengeluarkan, tapi gue ngomong sendiri, men. Gue dipikir orang gila, gue sempet gue tau gak, lagi di rumah gue ngomong sendiri, men. Dipikir gue gila kali kayaknya tuh, gila ya sih tapi akhirnya aku ketawa-tawa ya paling gue punya alasan beberapa apa gitu, alasannya gue juga lupa banyak banget. Jadi ya itu sih, jadi sedihnya saat itu, saat mengalami hal anxiety itu nggak semudah itu. Jadi setiap hari tuh nggak ada yang namanya panik, apalagi dikelilingin sama orang-orang. Saat gue lagi keluar tuh ya, kayak lu tau gak sih kalau lagi lu pergi keluar makan ke mall kemana ya, lu pernah gak sih bawaannya pengen cepet-cepet pulang, kayak pengen cepet-cepet nggak mau ke keramaian. Gue pernah tuh, jadi kanan kiri depan belakang tuh gue memperhatikan bener-bener, kayak takut gue kenapa-napa nih gitu, gue jadi kayak panik, jantung berdebar langsung. Tapi gue nggak sampai berkeringat sih, gue sih biasa aja. biasa aja. Lebih sepanjang hari lebih jadi sepanjang hari. Tangan tuh agak shaking. Oh. Tapi intinya akhirnya sekarang lu udah kayak anxiety lagi ya, Sampai tapi nggak separah dulu ya. Iya, oke. Anxiety itu karena gangguan kecemasan, abis gangguan kecemasan tuh membuat si penderitanya bisa punya potensi buat melakukan hal negatif karena depresi itu kan. Jadi itu tidak baik ya, depresi. Iya, berarti gila, gue pernah ngalamin itu. Lu juga ya. Gila, anxiety, depresi, cemas, melakukan hal yang sampai ke negatif itu. Tapi gue belum sampai nih konsultasi ke profesional, dan gue belum sempat minum obat-obat itu sih. Kalau kayak obat tidur sih gue pernah sih, tapi itu memang udah itu minum obat tidur dikonsultasikan ya, paling obat tidur yang biasa kan ya, yang dijual umum kayak gitu. Jadi ya udah, pokoknya intinya aku kalau lagi anxiety itu ya begitu deh, tetap
cemas, depresi. Jadi kalian yang mengalami anxiety berkepanjangan, kalian harus konsultasikan ke yang profesional. Jadi kalian biar mendapat penanganan yang sesuai ya. Eh, Oke, itu aja pembicaraan tentang anxiety. Makasih yang udah setia buat mendengarkan mini podcast Talk with Trans sampai di episode 4 tentang anxiety. Sampai ketemu di mini podcast Talk with Trans selanjutnya. Bye-bye. Gila sih itu. Gue sampai nangis, depresi. Itu gak enak banget sih beneran sih. Jadi gak sih? Udah deg-degan gitu. Gak bisa tidur, kepala gue pusing. Gila.